Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang Administrasi penilaian sekolah atau madrasah inklusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Huda. Saya Arif Aliani. Saya Hanim Imratul Fauzia. Berikut video presentasi dari kami. Di sini kami akan membahas 5 poin, yaitu ada yang pertama yaitu pengertian administrasi penilaian sekolah atau madrasah inklusi. Yang kedua ada konsep dasar penilaian sekolah atau madrasah inklusi. Yang ketiga ada teknik penilaian di sekolah atau madrasah inklusi. Yang keempat pengelolaan penilaian di sekolah atau madrasah inklusi. Dan yang terakhir ada standar penilaian di sekolah atau madrasah inklusi. Pengertian administrasi penilaian sekolah atau madrasah inklusi. Administrasi adalah sebuah proses di mana awal proses diketahui, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa tentangnya di akhir. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang proses, kita hanya mengetahui alfa dan bukan omega. Selain itu, prosesnya dapat dilihat dalam beberapa langkah independen. Intinya, fase ini bisa dilihat sebagai satu kesatuan dan berdiri sendiri, meski tidak bisa dipisahkan dari fase sebelum dan sesudahnya. Penilaian adalah fungsi organik terakhir dari administrasi, di mana atau Asesmen adalah interpretasi hasil pengukuran dan pencapaian hasil belajar. Informasi tentang hasil belajar yang diperoleh melalui pengukuran dan evaluasi pelatihan merupakan umpan balik yang sangat berguna bagi pelaksanaan proses belajar mengajar dan strategi belajar mengajar. Menurut Roib Taylor, penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dengan cara apa tujuan pendidikan telah tercapai. Kornbeck dan Stoffelbaum kemudian memberikan definisi yang lebih luas bahwa sebuah proses penilaian tidak hanya mengukur tingkat pencapaian tujuan, tetapi digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, administrasi penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja siswa. Penilaian hasil belajar siswa yang memerlukan bantuan khusus akan disesuaikan dengan sifat hambatan siswa tersebut. Penyesuaian tersebut termasuk yang pertama penyesuaian waktu, yang kedua penyesuaian metode, dan yang ketiga yaitu penyesuaian materi atau isi. Yang kedua, konsep dasar penilaian sekolah atau madrasah inklusi. Penilaian harus menggambarkan hasil belajar, yaitu memberikan gambaran tentang keberhasilan siswa dalam mengembangkan berbagai keterampilan atau psikomotorik, pengetahuan atau kognitif, dan perilaku atau afektif selama pembelajaran, mata pelajaran, atau kurikulum fleksibel. Untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan hasil belajar peserta didik selama mengikuti pelatihan, maka sistem penilaian yang diterapkan harus komprehensif dan fleksibel. Ada 2 model penilaian fleksibel, yaitu tes yang datanya bisa kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan inklusif, tujuan penilaian hasil belajar secara sistematik dan berkesinambungan adalah untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat, dan menentukan mutu pendidikan sekolah. Hasil proses penilaian tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan dan penerapan kurikulum, sehingga kebutuhan belajar setiap individu siswa itu dapat disesuaikan dengan keragaman aspek yang termuat dalam kurikulum. Terdapat penilaian berkelanjutan adalah pengamatan terus-menerus terhadap suatu mata pelajaran yang diketahui, dipahami, dan dikuasai oleh siswa. Pengamatan ini dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun, misalnya pada awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Penilaian berkelanjutan juga dapat dilakukan observasi, portofolio, form checklist, atau keterampilan, pengetahuan, dan perilaku, kuis, dan tes, dan data penilaian diri. Oke teman-teman, kita lanjut ke teknik penilaian di sekolah atau madrasah inklusi. Penilaian ini dapat dilakukan sebelum dimulainya pembelajaran untuk memberikan informasi tentang titik awal setiap anak sebelum guru menyelesaikan pembelajaran. Saat belajar, kita harus memperhatikan anak apakah anak ini memiliki hambatan,
tentu harus mengamati reaksi anak terhadap proses dan lihat suasana di kelas. Nah, di akhir pembelajaran Anda atau kita dapat melihat kemajuan yang akan dibuat. Penilaian siswa yang membutuhkan dukungan khusus sangat beragam. Jenis dan juga model yang akan digunakan akan disesuaikan dengan kompetisi dan juga indikator pembelajaran yang akan dicapai. Jenis materi pembelajaran dan juga tujuan penilaian itu sendiri ada dua jenis, yaitu penilaian yang pertama non-tes dan juga tes. Kalau tes itu meliputi tentang ujian lisan, ujian tertulis, deskripsi dan tujuan, dan serta tes kecakapan. Namun untuk ujian non-tes ini mencakup tentang skala sikap, daftar periksa, survei, studi kasus, dan portofolio. Keanekaragaman penilaian ini tidak dimaksudkan untuk memberi guru keleluasaan untuk menggunakan jenis penilaian tertentu, tetapi sesuai dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Di sisi lain juga keragaman penilaian tersebut menuntut guru untuk membuat keputusan yang lebih profesional dan juga bertanggung jawab. Di sekolah atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu ada 7 penilaian yang dapat dilakukan untuk pendidikan inklusif. Yang pertama penilaian kinerja, yang kedua penilaian sikap, ada penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan juga penilaian diri. Penilaian tertulis itu tersebar luas di sekolah-sekolah dan juga digunakan secara luas. Nah, selain itu juga penilaian tertulis ini dapat dengan mudah dilakukan dalam penyusunan formulir, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Yang keempat ada pengelolaan penilaian sekolah atau madrasah inklusi. Semua pembelajaran kan pasti memiliki tujuan yang harus dinilai dengan berbagai cara. Penilaian harus menggambarkan hasil belajar, yaitu untuk memberikan gambaran sejauh mana siswa berhasil mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang berbeda saat belajar melalui mata pelajaran atau kurikulum yang fleksibel. Dalam mengevaluasi hasil belajar ABK, tidak hanya berpedoman pada hasil UASBN, tetapi juga hasil penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan memungkinkan guru menyesuaikan perencanaan dan pengajaran mereka dengan tahap perkembangan belajar siswa, memberikan semua kesempatan siswa untuk belajar dan berkembang. Proses pelaksanaan penilaian di sekolah dasar atau madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Sebagai bagian dari kurikulum, pelaksanaan evaluasi juga diatur dalam kesepakatan dengan sekolah. Dan jika menggunakan kurikulum individual, maka pelaksanaan evaluasi itu tergantung kesepakatan antara guru dan anak. Untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapat perhatian yang sama, tetapi berbeda sesuai dengan kebutuhannya, guru membuat buku penilaian pribadi yang berisi rangkuman seluruh hasil belajar siswa, hasil ulangan, hasil tugas individu, hasil latihan, hasil pekerjaan rumah, dan lain-lain, dicatat dan diatur secara sistematis. Dalam penilaian kan pasti ada penyesuaian. Nah, penyesuaian diperlukan dalam penilaian yang meliputi penyesuaian dalam cara, penyesuaian dalam waktu, penyesuaian dalam isi, penyesuaian dalam cara, waktu, dan isi. Penilaian dilakukan oleh pendidik atau guru agar setiap anak mendapat penilaian dari aspek sosial, emosional, fisik, motorik, dan tingkah laku adaptif, serta kompetensi akademik. Menyesuaikan metode, waktu, isi dapat dilaporkan secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Penilaian satuan berlangsung pada akhir setiap tahun akademik, atau naik kelas atau pindah kelas, dan pada akhir setiap satuan program, yaitu tamat atau lulus. Lalu guru menyesuaikan perencanaan dan pengajaran mereka dengan tahap perkembangan belajar siswa sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Oke teman-teman, kita lanjut ke standar penilaian sekolah madrasah inklusi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar, penilaian hasil belajar satuan pendidikan, dan juga penilaian hasil belajar negara. Penilaian terdiri dari penilaian eksternal dan juga penilaian internal. Penilaian eksternal adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran.
Penilaian eksternal ini dilakukan oleh lembaga kendali mutu dalam negeri dan juga luar negeri. Penilaian internal sendiri adalah penilaian yang dilakukan dan juga direncanakan oleh guru dalam rangka penjaminan mutu dalam pembelajaran. Tentu penilaian hasil belajar pendidikan inklusif ini tentunya harus fleksibel, berkesinambungan, otentik, dan juga komprehensif. Karena untuk menetapkan standar kompetisi pembelajaran, manajemen atau kelulusan untuk setiap individu ataupun anak, ini juga diperlukan beberapa standar pembelajaran manajemen kelulusan. Karena standar yang direkomendasikan untuk setiap individu, anak atau anak yang berkebutuhan khusus adalah standar yang sangat cepat untuk individu, yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah serta kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran pendidikan inklusi. Di kelas inklusi sekolah ataupun madrasah, guru juga bisa memberikan standar penilaian yang berbeda untuk siswa ABK dan juga non-ABK. Anak berkebutuhan khusus mendapatkan nilai yang sangat rendah dari siswa yang tidak. Sekian presentasi dari Kami kurang lebihnya Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.